ladang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, kekasih Kristus. Sebelum kita diberkati akan kebenaran akan firman Tuhan, kita tunduk kepala terlebih dahulu agar roh Tuhan bekerja lebih dahsyat. Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau pada kesempatan saat ini. Kami mau duduk tenang mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Urapi dia secara khusus dan urapi kami semuanya Tuhan, agar kami boleh diberkati Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap diberkati. Amin. Amin. Pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kekasih Kristus, di sini saya akan membawakan suatu tema yang mengatakan bahwa kibarkan panji Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, panji itu identik dengan suatu lambang yang orang bisa pegang dengan erat atau dengan harga yang tinggi. Panji ini identik dengan satu bendera yang berkibar. Saudara, kita bisa lihat suatu negara tidak pernah dia tidak mempunyai bendera. Termasuk negara kita, Indonesia. Kita memiliki bendera yang kita sebut sangsaka merah putih. Kita sangat junjung tinggi bendera itu. Kita sangat hormati bendera itu. Jika ada orang lain, bangsa lain yang merobek sangsaka merah putih, semua bangsa kita akan berbicara. Bangsa kita akan bergerak. Itu berarti orang atau bangsa lain yang merobek merah putih, itu menandakan dia bisa menghina bangsa kita, atau dia bisa ingin mengajak perang, tidak suka dengan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, panji itu merupakan suatu lambang negara yang sangat hakiki, dihormati, dijunjung tinggi, bahkan disegani oleh rakyatnya. Demikian juga oleh bangsa-bangsa lain untuk menghormati bendera negara kita masing-masing. Pada kesempatan ini, saudara, panji yang saya akan bicarakan adalah panji Kristus yang harus kita kibarkan, yang harus kita bicarakan, yang harus kita wartakan kepada banyak orang. Ini loh, ada panji Kristus yang harus kita mengibarkan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kalau bukan kita yang mengibarkan panji Kristus, siapa lagi?
Apakah orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan berkewajiban untuk mengibarkan panji Kristus? Saya katakan, panji Kristus ini harus dikibarkan. Dikibarkan terus sampai kapan? Selamanya, ya. Karena panji yang saya bawakan ini adalah melambangkan Kristus sendiri. Tinggikan panji-panji di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, kita harus kibarkan panji Kristus dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, ada tugas kita, yaitu kita kibarkan dengan kita tinggikan panji Yesus. Apa yang kita harus kibarkan di dalam kehidupan kita, saudara? Kalau saja kita mengibarkan panji Kristus, Kristus akan menarik banyak orang. Akan ada suatu mujizat Tuhan, kegerakan rohani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau kita meninggikan panji Kristus, Allah akan bergerak, Allah akan menarik banyak orang, jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Panji Kristus juga, jika kita tinggikan, akan terjadi satu mujizat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Seandainya kita menghadapi sesuatu kemelut perekonomian seperti saat ini dalam kondisi pandemik, saudara. Ada banyak orang yang bersaksi di luar sana untuk mendapatkan income yang full seperti biasa, itu susah sekali. Tetapi kalau kita berpikir, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tinggikan Kristus di atas segala kebutuhan kehidupan rumah tangga kita. Kok cukup ya? Sampai 1 bulan, seolah-olah pikiran manusia nggak mungkin cukup. Tapi kok kita sampai ya? Kadangkala kita tercengang, Tuhan, dengan cara apa saya harus hidup mencukupi istri dan anak-anak saya? Pada waktu engkau meninggikan Yesus di atas segala kehidupan kita, Allah ulurkan tangannya dan Allah berkati kehidupannya. Allah mencukupi segala keperluan kita hari lepas hari dan sampai akhir bulan. Ternyata dahsyat, bukan? Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang memberkati kita tanpa kita berpikir panjang. Allah akan mencukupi. Kibarkan panji Kristus di dalam hidup kita, di dalam segala keberadaan kita, di dalam segala pergaulan kita, pekerjaan kita. Hanya kita kibarkan panji Kristus. Di dalam pandemi COVID-19, saudara, ekonomi terbatas, tetapi saudara akan dicukupi oleh Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan. Bukan hanya dicukupi saja, saudara akan bersyukur. Karena apa? Karena karya Allah yang dahsyat. Pada waktu kapan itu saudara merasakan itu? Pada waktu panji Kristus kita tinggikan di atas segala-galanya. Kemudian saudara, di dalam perkara yang lain pun Allah akan bekerja. Mungkin di dalam saudara mengatasi kehidupan, pelayanan dan sebagainya. Kalau engkau meninggikan Kristus, saya yakin di dalam pelayanan seperti ini susah. Saya tidak berpikir panjang. Yang penting saya melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu firman ini, saya rasa memberkati banyak orang. Pada waktu kapan firman itu bisa memberkati? Pada waktu saya meninggikan Kristus di atas segala kehidupan saya. Saya hanya pasrah kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Kristus. Dan Kristuslah yang layak kita tinggikan di atas segala-galanya. Ada banyak di antara kita, bukan panji Kristus yang kita tinggikan. Saudara, ya, kita lihat ada banyak anak-anak Tuhan, kita meninggikan harta benda kita.
Kita tinggikan segala kemewahan yang ada pada diri kita. Kita bangga, kita lebih kaya daripada yang lain. Seolah-olah kekayaan itu bisa menguntungkan bagi kita. Tapi saya katakan, bukan itu yang Allah mau. Kekayaan bisa sekejap berubah menjadi miskin. Bukankah dalam kondisi pandemik COVID-19 ini ada banyak jutawan yang jatuh miskin? Banyak kekayaan orang yang berlimpah. Mereka pilot dalam usahanya. Saudara, tetapi kalau engkau tinggikan Kristus, engkau lebih hebat dari hartamu. Engkau lebih dahsyat dari kekayaanmu. Mungkin kita tidak meninggikan harta benda karena kita mungkin pas-pasan. Kita meninggikan pangkat kita. Saudara, ada banyak orang yang meninggikan pangkatnya, jabatannya, sebagai jabatan yang tinggi, atau keahliannya di dalam segala sains, dia hebat, dahsyat. Saudara, ada banyak orang yang meninggikan di dalam kehidupannya bukan Kristus, tetapi keahliannya, kepintarannya. Dan Kristus katakan, bukan itu yang aku mau. Ada banyak orang yang stres dalam COVID-19. Awalnya dia pandai, bisa jadi gila. Kenapa? Karena banyak berpikir dan otaknya tidak mampu lagi. Dan stres, depresi, dan akhirnya menjadi gila. Saudara, fakta. Ada lagi juga yang ditonjolkan adalah saya paling hebat, saya paling ganteng, saya paling cantik. Saudara, kecantikan, kegantengan kita akan selesai, akan habis, akan punah. Dan tidak bisa kita pamerkan lagi, tonjolkan lagi. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, mari saya ajak. Jangan menonjolkan yang lain. Engkau harus tinggikan panji Kristus. Panji Kristus. Panji Kristus. Kita tinggikan di atas segala kehidupan kita. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi. Yang kedua. Yesaya pasal 13. Ya. Pasal 13 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Naikkanlah panji-panji di atas gunung-gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Saudara yang Tuhan kasihi. Yang kedua, naikkanlah panji di atas gunung yang gundul. Kita menaikkan panji, pasti tidak mungkin di dataran rendah. Tidak ada orang yang akan melihat, tidak ada orang yang mengetahui bahwa di situ ada bendera. Dan tidak mungkin bendera berkibar di dataran yang rendah. Allah inginkan naikkanlah panji di gunung-gunung yang tinggi. Supaya banyak orang melihat panji Kristus dikibarkan di dalam kehidupan keluargamu. Panji Kristus dikibarkan atas pribadimu. Panji Kristus dikibarkan atas pekerjaanmu, pelayananmu. Hanya lambang Kristus, saudara, tinggikan. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah kita mengerti bahwa kita harus mengibarkan panji Kristus di atas gunung-gunung yang tinggi? Naikkanlah panji itu di atas gunung. Tetapi bukan gunung sembarangan, saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menekankan kepada kita. Naikkanlah panjiku di atas gunung-gunung yang gundul. Saudara mungkin berpikir, kenapa harus gunung yang gundul? Bukannya gunung itu banyakkan itu lebat dengan tanaman-tanaman hutan yang lebat. Nah,
Justru firman Tuhan menegaskan kepada kita, naikkanlah panjiku di atas gunung-gunung yang gundul, jangan yang lebat. Artinya saudara, pada waktu kita menaikkan Kristus di dalam kehidupan kita, tidak ada ego, tidak ada keakuannya di dalam kehidupan kita. Ini hanya pure murni, hanya Kristus yang kita tinggikan. Hanya Kristus, bukan nama kita, bukan jabatan kita, bukan muka kita yang kita tonjolkan, tetapi name is Jesus Christ yang harus kita tinggikan. Di samping itu, bukan hanya nama Yesus saja yang kita tinggikan. Gunung yang gundul ini menggambarkan bahwa kehidupan kita harus lepas daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Gunung gundul ini menggambarkan juga, saudara, kita sudah lepas daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kedagingan kita sudah dimatikan. Kesalahan kita sudah tiada. Gunung gundul ini menggambarkan kita ini bersih. Hanya diwarnai oleh Kristus. Orang akan melihat dari kejauhan. Orang akan mendengar dari kejauhan. Oh, bahwa orang ini benar-benar kita harus ikuti karena dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan gunung yang lebat. Kita masih penuh dengan kesalahan dan dosa. Kita masih penuh dengan egosentris kita, nafsu dan kenegatifan yang ada pada kita. Dan orang melihat pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan. Oh, kamu bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi kamu hidupnya masih banyak kesalahan. Engkau bisa menyampaikan firman Tuhan, engkau hutang piutangnya tidak pernah bayar sama orang. Engkau sebagai penyampai firman Tuhan, engkau menipu saudaramu yang engkau diambil harta bendanya, keuangannya. Kita menzolimi banyak orang, saudara yang Tuhan kasihi. Kita menipu banyak orang. Itu menandakan bahwa kita masih mengibarkan Kristus di gunung-gunung yang lebat, yang tidak akan nampak Kristusnya. Yang nampak di mata banyak orang adalah kesalahan kita, kesalahan saudara dan saya, bukan Kristusnya, bukan panjinya yang kelihatan. Oleh sebab itulah saudara yang Tuhan kasih, kalau engkau ingin mengibarkan panji Kristus menjelang akhir zaman ini, kibarkanlah panji di atas gunung yang gundul. Dan lihatlah kehidupan kita. Apakah masih ada pohon-pohon yang tinggi? Masih ada pohon-pohon yang rindang? Bereskan semuanya. Bereskan. Bersihkan. Supaya hanya nampak panji Kristus. Nama Kristus. Yesus. Tuhan kita. Yang kita junjungan tinggi-tinggi. Supaya orang melihat keselamatan, berkat ada hanya pada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, kita ambil contoh saja. Ada banyak partai-partai politik yang membela dengan panji-panjinya. Seperti mungkin warna putih, saudara, ya, ini menandakan suatu kesalahan. Warna merah menandakan berani. Juga bisa dikatakan tanda bendera PDIP. Atau bendera kuning, bendera kematian. Tapi secara politik boleh dikatakan bendera golongan karya. Tetapi warna hijau, saudara, warna keteduhan, boleh dikatakan sebagai bendera P3. Nah, mereka semua juga mengangkat bendera masing-masing, meninggikan untuk memenangkan. Ayo kita sama-sama. Kita bukan memenangkan partai politik, tetapi kita memenangkan panji Kristus. Panji Kristus yang kita harus perjuangkan. Sampai detik ini kita hanya memperjuangkan panji Kristus. Bukan yang warna-warni itu yang tadi saya katakan. Tetapi panji Kristus
tidak ada warnanya, tetapi harus kita tinggikan. Yang ketiga, saudara, Yesaya 18 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarkanlah. Saudara yang Tuhan kasih, panji yang ketiga, pada waktu kita meninggikan panji Kristus, panji itu mampu memikat hati orang. Saudara, siapa yang gak tertarik dengan bendera-bendera yang dinaikkan? Pasti kita akan melihat lebih lama lagi. Tidak mungkin dia membuang mukanya tidak mau melihat. Tetapi setiap ada panji dinaikkan, ada bendera yang dinaikkan di atas, orang akan melihat dan tertarik. Begitu pula saudara, setiap kita menaikkan panji Kristus, ada banyak orang yang melihat akan hidup kita. Dia akan tertarik. Siapa gerangan orang itu? Oh, orang itu adalah anak Tuhan. Mari saudara, buatlah dirimu sebaik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Bukan indah karena saudara mengepang-ngepang rambutmu, bukan seindah karena rambutmu diwarnai, tetapi pure original, yaitu sesuai dengan rencana Kristus. Orang akan melihat pure walaupun engkau rambutnya mungkin sudah putih, memudar. Tapi kalau engkau ada Kristus, hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan, dan hidupmu membuat banyak orang tertarik. Tertarik sama siapa? Bukan tertarik sama pribadi kita, tetapi tertarik kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita beritakan. Agar mereka boleh dimenangkan, ikut kepada Kristus, karena Kristuslah merupakan daya tarik di dalam kehidupan kita, untuk kita dan untuk orang lain. Sekarang kita melihat kalau panji Kristus itu memikat hati kita. Mari kita sama-sama kibarkan kepada siapa saja, kepada kawan-kawan kita di kantor, kepada kawan-kawan kita di kampus, kepada kawan-kawan kita dalam bisnis. Kibarkan panji Kristus. Jangan disembunyikan Kristus di dalam hidup kita. Kibarkan. Atau apa yang memikat hati saudara? Apa? Ada banyak orang yang mau terpikat bukan dengan panji Kristus, tetapi mungkin dia terpikat dengan film, saudara. Maka setiap orang berkata bintang film yang top, oh dia jagonya, saudara. Dia tahu apa yang memikat hatimu. Makan, saudara. Saudara, setiap makanan yang enak, saudara tahu tempatnya di mana. Atau saudara terpikat dengan suatu hobi, dengan bermain burung, dan itulah banyak orang yang terpikat seperti itu. Panji-panji yang dia naikkan bukan panji Kristus, tetapi hobi mereka. Main burung, main batu. Saudara, ada banyak orang yang gila batu, sampai dia berani beli dengan harga yang tinggi. Tidak salah, saya katakan tidak salah. Tetapi bukan itu yang Kristus mau. Yang Kristus mau adalah, mari sama-sama kita tinggikan Kristus di dalam hidup kita. Agar orang lain melihat, sebab kita ini adalah suratan-suratan terbuka. Pada waktu kita mengibarkan panji Kristus, ada banyak orang yang melihat bendera Kristus ada dalam hidup kita. Apakah engkau memiliki bendera Kristus? Atau orang melihat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang ada pada kehidupan kita, ego kita? Tetapi kesempatan yang indah ini, saya berdoa untuk kita semua, agar panji Kristus kita tinggikan di dalam hidup kita. Sekarang, hari ini, hari esok, bahkan hari yang akan datang, mari kita sama-sama kibarkan panji Kristus.
agar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita tunduk kepala. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama ini mungkin kami mengibarkan panji-panji yang ada dalam hidup kita. Panji-panji harta benda kita, kepintaran kita, atau panji-panji yang lain yang Allah tidak kehendaki. Tapi malam hari ini, kesempatan hari ini, siang ini, pagi ini, Allah menginginkan kita mengibarkan panji Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu terbatas berkata-kata dan kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih jauh dan memberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.